Halo semua, lihat momen panas di persidangan KIP yuk. Jarang-jarang loh ada majelis sidang yang berani-berani bongkar habis-habisan rekam jejak saksi ahli sampai ditolak mentah-mentah. Ini memang soal integritas ini saya concern sekali ya, meskipun di kami belum ada perbincangan, tapi saya tidak bisa. Baru aja dimulai, majelis sudah bilang nggak bisa nahan. Ini artinya ada yang sangat mengganjal di profil saksi ahli ini. Kalau majelis sudah bahas profil di awal, biasanya bakal ada kejutan besar nih. Menahan kalau melihat profil saudara saksi gitu ya. Ini harus saya sampaikan. Saudara ahli, habis jago semua gitu. Jadi saya bingung nih saksi ahli. Jadi gini, Bapak, ini saya terus terang saya baru baca profil Bapak nih baru ya. Saya nggak kenal beliau ya. Tapi saya kaget lihat profilnya. Bapak saya belum. Coba kita perhatikan dulu. Majelis mulai bahas fakta integritas, ini istilah berat. Majelis seolah mau bilang netral, tapi kenyataannya gimana nih, tensi sidangnya mulai merasa panas. Pernah kenal Bapak senior saya dulu di KI Jakarta setelah periode Bapak, tapi saya baru ketemu Bapak sekarang. Bapak jadi komisioner itu kan menandatangani fakta integritas. Sepakat, ya. Iya kan? Terus Bapak saya lihat di time seriesnya itu, ya tadi jadi deklarator tim Pak Jokowi. Ya. Saya nggak baca Jokowi karena saya terbiasa sebut nama pakai Pak ya Pak. Boom. Ini di poin utamanya majelis bongkar kalau saksi ini tadi deklarator tim sukses masih menjabat sebagai komisioner. Ibaratnya dia wasit tapi merangkap jadi pendukung salah satu tim yang tabrakan kepentingan. Jadi deklarator pada saat jadi komisioner. Komisioner itu pasti ada program memonitoring dan mengevaluasi badan publik yang ada di lingkungan DKI. Termasuk gubernur pada saat itu. Gubernur pada saat itu Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Terus Bapak tiba-tiba jadi deklarator dukungan politik. Iya kan? Terus Bapak sekarang menggugat soal ijazah. Ijazahnya waktu itu. Saya nggak menggugat loh. Ya maksud saya gini, Bapak terlalu membingungkan sebagai seorang saksi, sebagai seorang ahli, bicaranya seperti pihak. Oh gitu. Saya mau bilang begitu ya, tapi saya beneran slip of tongue gitu. Jadi gini, Bapak kan memonef. Dengar nggak tadi majelis sampai bilang lah ucap, artinya si Bapak ini bicaranya sudah nggak objektif lagi sebagai ahli, tapi sudah kayak orang yang punya kepentingan gitu. Gubernur, ada OPD yang Bapak monef, ada badan publik termasuk diantaranya KPU DKI, ya, yang setali nih, satu renteng sama UGM di registernya Ibu Leoni DKK ya. Ini terus terang jadi membingungkan gitu Pak. Bapak waktu itu terlibat dalam satu proses politik praktis, posisinya sebagai komisioner, ya, itu nggak bisa di-split tuh Pak. Bapak waktu itu ketua lagi, ya. Yang waktu itu Bapak dukung salah satu pimpinan badan publik di lingkungan yang Bapak monitor. Jadi sebelum saya bicara sama ibu-ibu terhormat majelis, Bu Ketua, Bu anggota majelis, saya izin menyampaikan ini secara terbuka. Sudah majelis secara tegas bilang, saya tidak bisa menerima persaksian Bapak sebagai ahli. Bang banget ada saksi ahli ditolak langsung di muka sidang. Harga diri jatuh sejatuh-jatuhnya. Di sini kredibilitasnya langsung nol. Karena ini fakta persidangan, saya tidak bisa menerima persaksian Bapak sebagai ahli. Oke. Gitu. Baik. Tapi dengan segala hormat saya kepada Bapak ya, senior yang sudah sangat berjasa di Komisi Informasi, tapi di persidangan ini nggak bisa. Mungkin di persidangan lain saya ini ya. Dan ibu bapak ini juga mengikuti saya di persidangan-persidangan sebelumnya, tahu gimana saya ya. Saya nggak ada urusan apa-apa. Jadi saya susah gitu. Kalau nggak ngomong begini saya susah. Tapi Bapak dengan segala keahlian Bapak, mungkin di persidangan lain, di register akun lain, oke.
saya juga menghormati pandangan-pandangan Bapak, termasuk yang terakhir, meskipun yang terakhir ada perspektif lain, Perki 13 ya. Perki 113, Bapak waktu itu belum muncul perkinya. Belum. Iya, jadi nanti mungkin ada Ibu Ketua. Cuma saya menggunakan kesempatan dan hak saya sebagai majelis, sebelum ada perbincangan, saya nggak mau pandangan Bapak masuk ke pertimbangan putusan kami. Ya percuma, datang jauh-jauh akhirnya dianggap angin lalu. Semua omongan si ahli tadi langsung dibuang ke tempat sampah oleh majelis karena dianggap cacat integritas. Buat pelajaran semua orang digital itu kejam. Ini dengan segala integritas yang saya punya. Makasih. Ya, ada lagi dari saya cukup kali ya. Cukup ya. Kita masih ada 4 sidang lagi kami nih. Ya, jadi Baik, terima kasih Bu Ketua. ya tidak berlarut-larut ya. Saya mesti tarik nafas dulu soalnya. Iya. Nggak mau. Ada 2 orang kok di situ. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yulianto sudah berkenan hadir untuk memberikan kesaksiannya sebagai ahli pada persidangan hari ini. Dimana ketegasan majelis integritas itu memang nomor 1, apalagi dari persidangan negara. Kalau menurut kalian majelis ini terlalu kejam atau memang saksi ahlinya yang nggak tahu diri? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like and share juga subscribe. Oke, terima kasih.